Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor J. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari akun Twitter Restu Wiraatmaja yang berjudul Pendem. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Lelaki tua itu masih melanjutkan kerjaannya dengan menyapu halaman per setiap sudut di rumah tersebut. Ia tidak memperdulikan ucapan salam yang telah dilontarkan oleh Wastari. "Itu warga sini ya?" "Gak tahu mas, aku lupa wajahnya. Kita masuk aja kali ya mas." Mereka pun akhirnya masuk ke halaman rumah karena orang yang berada di dalam rumah tersebut tidak menghiraukan panggilan salam dari Wastari. Saat mereka mendekati orang yang sedang menyapu halaman, Wastari kembali mengucapkan salam dari dekat. "Assalamualaikum pak." Orang itu masih terdiam. Dia tidak menjawab apapun. Sepertinya orang itu memang benar-benar menghiraukan panggilan salam dari Wastari. "Maaf mengganggu pak, saya Wastari, anak dari Pak Burjo dan Ibu Martina. Saya mau bertemu dengan Wak Salim. Apakah Wak Salim ada di rumah ini pak?" tanya Wastari. Orang itu masih terdiam. Dia tetap menyapu halamannya dan menghiraukan kalimat yang diarahkan oleh Wastari. "Maaf pak, apakah bapak kenal Wak Salim?" Tiba-tiba orang itu menghentikan sapunya dan mengucapkan jawaban yang begitu mencengangkan. "Nang opo awakmu balik rene? Kenapa kamu pulang ke sini?" Wastari terdiam saat orang itu menghadapkan wajahnya ke arah Wastari. Ia langsung mengingat sesuatu. "Wak Salim, muli ojo rene, pulang, jangan kesini." "Wak, maafin Wastari, kalau semisal bapak dan ibu meninggal, Wastari nggak pulang ke rumah." Wastari pun menyodorkan tangannya untuk meminta maaf. Akan tetapi, orang yang disebut-sebut sebagai Wak Salim itu terus menolak tangan Wastari, sembari mengucapkan kalimat yang sama. "Muli, ojo rene, pulang, jangan kesini." Wastari pun terus-menerus memohon minta maaf kepada Wak Salim untuk dirinya. Dan benar saja, hati Wak Salim langsung terkikis mendengar permintaan maaf dari Wastari. Ia pun segera memeluk tubuh Wastari sembari menangis. "Aku capek nduk, aku capek. Wak, maafin Wastari." Wak Salim hanya mengangguk. Ia mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, termasuk dengan kesalahan dari Wastari yang tidak datang menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Didi, anak dari Agung dan Wastari, hanya memeluk tubuh bapaknya. Ia menangkap sebuah bayangan putih yang sedang menengok dari arah pepohonan belimbing. "Pak, itu siapa? Kok nengok-nengok di balik pepohonan? Siapa memangnya?" "Gak tahu pak." Agung meminta kepada Didi untuk tidak melihat ke arah situ lagi. Didi pun hanya memeluk tubuh bapaknya dengan penuh ketakutan. Di dalam rumah tersebut, Wak Salim tinggal sendirian. Setiap harinya, ia membersihkan halaman depan rumah seorang diri. "Waktu itu, saat kedua orang tuamu meninggal dunia, tidak banyak warga yang mau memakamkannya. Katanya, kematian dari kedua orang tuamu sangat aneh," jelas Wak Salim. "Aneh kenapa, Wak?" tanya Wastari. Wak Salim mempersilahkan kepada Agung dan yang lainnya untuk menyeruput teh hangat buatannya sendiri. "Silakan diminum dulu." "Terima kasih, Wak," ucap Agung. "Oh iya, Wak, ini suamiku, namanya Agung. Kalau yang ini anakku, Wak, namanya Didi." Wak Salim hanya tersenyum.
melihat keluarga utuh dari Wastari. Ia tidak menyangka jika keponakannya ini sudah memiliki keluarga yang utuh dan terlihat bahagia. Wastari, nama kamu selalu disebut-sebut oleh kedua orang tuamu sebelum meninggal. Jelas Wak Salim dengan raut wajah yang penuh keseriusan. Wastari dan yang lainnya hanya menyimak perkataan dari Wak Salim, sembari melihat sekitaran rumah yang benar-benar terlihat sangat kotor. Wajar, rumah ini jarang sekali dibersihkan. Wak Salim hanya membersihkan bagian depan rumah. Umurnya yang sudah terlihat tua, benar-benar tidak mampu untuk membersihkan seisi rumah secara total. Malam itu, aku ingat saat ada bola api yang mengelilingi rumah ini sebanyak belasan kali. Para warga juga melihat dengan jelas jika bola api itu memutari rumah ini. Bola api? Iya, Banaspati namanya. Dia adalah media santet yang dipergunakan untuk menyerang keluarga ini. Namun, belum cukup sampai di situ. Penderitaan yang mengerikan tatkala kedua orang tuamu ingin dikuburkan, Was. Wastari menggenggam kedua tangannya. Ia sempat tertarik emosi dengan cerita yang dipaparkan oleh Wak Salim kepadanya. Tanah kuburan tempat keduanya ingin dikuburkan penuh dengan air. Kedua jasad orang tuamu tidak boleh dikuburkan dalam keadaan terlentang, melainkan harus dipendam atau dikubur dalam keadaan berdiri. Jelas Wak Salim kepada Wastari. Wastari pun langsung menundukkan kepalanya. Ia tidak sanggup lagi mendengarkan semua perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim. Sedangkan Agung, ia merasakan ada kejanggalan terkait perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim. Terlebih lagi saat Wak Salim menyebutkan jika jasad kedua orang tua Wastari tidak bisa dikubur dalam keadaan terlentang. Lantas, bagaimana caranya untuk menutupi kedua mayat yang terkubur dalam keadaan berdiri itu? Tapi, apakah kedua jasad tersebut benar-benar dikubur dalam keadaan berdiri sampai saat ini? Tanya Agung. Iya, mereka harus dikuburkan dalam keadaan berdiri, tidak boleh terlentang atau menghadap ke arah barat. Mengapa harus seperti itu? Jika tidak dilakukan seperti itu, maka serangan santet selanjutnya akan mengarah kepada keturunan yang lainnya. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Duar! Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kilat memecahkan suaranya dengan kencang di luaran. Didi segera memeluk tubuh ayahnya karena merasa ketakutan. Ia takut bukan karena suara petir, yang suaranya membuat jantung menjadi berdetak dengan kencang, melainkan dari luaran rumah. Didi mendengar suara aneh yang suaranya sendiri seperti suara sesuatu yang dibenturkan pada benda padat. Tek, tek, tek. Wak Waris menatap wajah Didi yang ketakutan. Ia menyadari jika Didi mendengar suara aneh yang berasal dari luaran. Di desa ini, suara aneh seperti itu sering terjadi. Jangan takut. Suara itu akan hilang kalau hujannya selesai. Jelas Wak Salim. Itu suara apa? Tanya Didi. Itu suara kodok, kata Wak Salim. Kok bunyinya aneh? Kodok di sini beda-beda bentuknya. Makanya tiap kodok punya suara yang unik-unik. Gak semua memiliki satu suara. Agung masih melihat istrinya yang sedang bersedih tatkala Wak Salim menceritakan dengan detail kematian kedua orang tuanya. Kalian pasti capek kan? Kalian bisa istirahat dulu. Nanti kalau udah siap tinggal di sini, kalian bisa ambil semua barang-barang kalian dan pindahan ke sini. Jelas Wak Salim. Wak Salim pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Agung masih bertanya-tanya terkait semua cerita yang dipaparkan langsung oleh Wak Salim kepadanya. Jadi gimana? Mau tetap tinggal di sini? Tanya Agung kepada Wastari. Aku masih belum tahu, Mas. Aku juga kaget terhadap cerita yang baru saja Wak Salim ceritakan. Selama ini
Bapak dan ibu dikenal baik sama warga. Aku juga agak aneh dengan ceritanya. Didi kemudian melepaskan pelukannya. Ia berjalan ke arah luaran pintu. Hujan di luaran masih sangat deras. Didi penasaran dengan suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Mengapa bunyinya masih terus ada? Tek, tek, tek. Didi pun perlahan membuka gorden jendela. Jantungnya mulai berdegup kencang. Sesekali mulutnya menelan ludah sendiri. Bulu kuduknya mulai berdiri. Entah mengapa, Didi merasa hawa merinding yang begitu jelas. Saat dimana dirinya melihat luaran rumah, sayup-sayup, Didi melihat ada sosok aneh yang sedang berdiri tepat di dekat pohon. Persis saat dimana dirinya melihat sosok wanita menggunakan kain serba putih. Tek, tek, tek. Didi melihat dengan jelas sosok tersebut sedang membenturkan kedua tangannya yang sudah menjadi tulang belulang. Wajahnya tidak bisa diketahui dengan jelas. Rambutnya benar-benar menutupi seluruh wajah dan posisinya sedang membungkuk ke bawah sembari membenturkan kedua tangannya secara perlahan-lahan. Lalu dihasilkanlah bunyi-bunyian seperti yang didengar. Tek, tek, tek. Didi langsung menutup gorden saat sosok tersebut mulai menggerakkan kepalanya. Ia yakin jika yang baru saja dilihatnya adalah bukan manusia. Didi pun berjalan ke arah ayahnya. Ia kembali memeluk ayahnya dan meminta untuk segera pulang dari rumah ini. Ayo pulang, aku takut. Takut apa? Kamu lihat apa? Ada setan ya? Di mana? Dekat pohon belimbing tadi. Didi segera menunjuk ke arah luaran. Ia baru saja melihat sebuah penampakan aneh yang merupakan sumber dari suara seperti suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Agung pun segera menuju ke gorden jendela, diikuti oleh Wastari yang juga penasaran dengan apa yang baru saja dilihat oleh Didi barusan. Saat mereka membuka gorden jendela, mereka melihat Wak Salim sedang mengambil kodok di dekat pohon belimbing. Lalu, bersamaan dengan itu, Wak Salim langsung menengok ke arah mereka yang sedang mengintip dari dalam rumah sembali tersenyum lebar. Lihat, itu Wak Salim lagi nangkep kodok. Wak Salim pun berjalan ke arah pintu bagian depan rumah. Agung segera membuka pintu tersebut, walau hujan di luaran masih besar. Nih kodoknya, teriak Wak Salim. Didi langsung melihat kodok yang ditangkap oleh Wak Salim. Perlahan, Wak Salim menekan perut kodok tersebut hingga mengeluarkan bunyi-bunyian yang hampir mirip. Tet, tet, tet. Wak Salim hanya tersenyum kepada Didi. Ia kemudian mengatakan sesuatu kepada Didi terkait suara-suara yang dimaksud. Itu suara kodok, suaranya gitu bunyinya. Namun, tidak berselang lama, Didi menangkap suara lain yang suaranya berbeda dengan suara kodok yang baru saja ia dengar. Tek, tek, tek. Didi pun segera memegang tangan ayahnya. Agung merasakan ada keanehan yang dialami oleh Didi saat itu. Itu suara kodok, Dek, jelas Agung. Didi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tahu betul perbedaan suara kodok dengan suara yang baru saja ia dengar. Tidak berselang lama, Didi melihat ke arah pohon belimbing, tempat di mana Wak Salim mengambil beberapa ekor kodok di sana. Tek, tek, tek. Suara itu terus berbunyi di saat sosok wanita dengan rambut yang menutupi kepalanya sedang membenturkan kedua tangannya bersamaan. Setan! Didi langsung berlari ke dalam rumah. Agung segera mengejarnya. Sedangkan Wastari, ia menanyakan apa yang terjadi kepada Didi barusan. Wak, anakku kenapa? Kapan anakmu lahir? Maksudnya? Weton, anakmu apa? Selasa Kliwon. Kenapa emangnya, Wak? Selasa Kliwon itu adalah
beton yang dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam untuk dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Oke teman-teman, kita lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih.